kasih waktunya. Saya juga terima kasih ke Mas Yusron ya, Mas Yusron sama Pak Dudi yang mendampingi Mas Yusron. Ini sebelumnya saya perkenalkan saya sendiri ya. Saya Dr. Ani Rusdiani dari RSUD Batang bersama dengan Mas Yusro. Mas Yusro ini anak kandung dari Pak Mistono. Ya, kemudian beliau didampingi dari Pak Dudi, ya dari Adiaksa, RTA Adiaksa. Jadi pada pagi hari ini sebenarnya kita belum janjian juga ya Pak ya. Tapi alhamdulillah beliau dan Pak Yusron hadir di RSUD Batang terkait dengan yang sudah beredar berita-berita itu. Nah, ini alhamdulillah beliau rawuh di sini dalam rangka untuk klarifikasi dan konfirmasi. Saya bahasannya yang mediasi ya terkait dengan apa yang sudah diberitakan tentang Pak Mistono. Jadi sampai saat ini kami bersama Mas Yusro terkait dengan yang dialami oleh Pak Mistono, setelah kami jelaskan, kemudian kami komunikasi secara mendalam ya dengan Mas Yusro selaku perwakilan dari Pak Mistono ya, kita masih dalam tahapan kekeluargaan ya Mas ya untuk mediasi kali ini ya. Baik, kalau tentang diagnosa, saya selaku fasilitas kesehatan tetap memegang prinsip-prinsip konfidensial dari pasien. Ya, selama saat ini dari beliau belum berkenan untuk menyampaikan terkait dengan diagnosa itu. Jadi saya tidak bisa membuka tanpa berkenannya dari pihak keluarga. Kalau terkait dengan selang yang tertinggal dalam bahasanya itu adalah satu rangkaian prosedur dari operasi pengambilan batu saluran kencing. Ya, jadi selang itu dipakai untuk mempertahankan saluran antara ginjal sama kandung kemih. Itu kan salurannya kecil. Kalau habis operasi itu kan mesti ada sisa-sisa darah, sisa-sisa butiran-butiran pasir mungkin yang dari batunya. Nah, itu dimaksudkan untuk memperlancar aliran sisa-sisa itu dari ginjal ke kandung kemih. Karena kalau tidak ada selang itu tambah justru sakit. Kita kalau ada bahasa alamnya itu kadang ada kolik-kolik kan, itu karena ada saluran kecil yang dilewati sisa-sisa atau kristal, itu sakit sekali. Nah, ini untuk mempertahankan agar selang itu, saluran itu tetap terbuka dengan selang itu, untuk melancarkan sisa-sisa operasi atau sisa-sisa kristal-kristal yang ada dari batu di saluran ginjal sampai ke kandung kemih. Berarti memang sesuai prosedur tidak tinggal di tubuh selamanya gitu. Bukan selamanya, ada fasenya, bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, setahun, itu tergantung kondisi pasiennya. Kan sudah kontrol juga kan, pada saat kontrol juga belum dikasih untuk dilepas juga. Nah, soal diagnosa HIV itu gimana Bu? Sudah saya sampaikan di depan kan? Itu diagnosanya berdasarkan hasil lab atau gimana kalau dari rumah sakit Batang ini? Jadi kita ada prosedur yang harus dilakukan, tidak hanya pasien HIV atau pasien hepatitis, apa pasiennya itu sudah prosedur operasi untuk dilakukan screening. Sudah itu aja. Kalau yang lain-lainnya saya nanti menunggu keputusan dari keluarga untuk menyampaikan. Tadi sekali lagi terkait dengan konfidensial dari pasien. Bu, untuk kondisi tadi kan selang kan belum bisa itu memang apa namanya, kalau melihat kondisinya Pak Mistono memang harus berbulan-bulan atau bagaimana Bu? Kalau dari laporan dari medisnya iya, kan memang sudah kontrol, cuma belum ada indikasi untuk diambil. Kalau memang sudah ada indikasi diambil, pasti dikembalikan ke dokter yang urologi yang memaksa. Langkah selanjutnya
Langkah selanjutnya untuk apa ini? Penyelesaian. Ya, kami tadi sepakat ya, Pak Didit, Mas Yusro, kita tetap di langkah mediasi kekeluargaan. Mediasi dulu, dan nanti tahapannya bila dalam mediasi tidak ada titik temu, kita akan melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, baik pidana atau perdata, kurang lebihnya begitu. Kita juga akan berkirim surat ke ID ya, Persatuan Dokter Indonesia, kurang lebih begitu. Kita berangkat, klien kami minta keadilan, kurang lebihnya begitu. Oke, kita waktu cepatnya. Siap. Pak, permasalahan ini mungkin ada permintaan maaf atau apa kepada pasien? Sudah kita komunikasikan tadi dalam mediasinya. Ada. Pas untuk pihak keluarga sendiri saat kontrol itu kan terkait masih selang, karena kan ini pertama kan dari selang itu. Untuk kontrol sendiri dari pihak dokter mungkin waktu itu memang sudah diberitahu bahwa memang ada selang pasca operasi itu atau bagaimana yang harus ditinggal? Kalau seingat saya itu kita sesuai prosedur harus operasi tetap kontrol. Cuma setahu saya, bapak saya bilang belum ada pemberitahuan apakah masih ada selang kapan operasinya seperti itu. Setelah operasi ada kontrol berapa kali Pak? Mungkin saya ingat Bapak. Lupa itu, ada jadwalnya. Oke, berarti dari pihak keluarga waktu itu belum mengetahui kalau ada selang. Oke, siap. Prosedur pre-operasi maupun pasca operasi kita istilahnya ada inform konsen. Ya, inform konsen itu persetujuan tindakan yang ditandatangani oleh keluarga atau pasien. Di situ di inform konsen akan dijelaskan bagaimana pasien ini akan dilakukan tindakan. Nah, prosedurnya gimana dilakukannya dan nanti bagaimana itu dijelaskan di inform konsennya. Dan biasanya dan di OK dilakukan juga edukasi juga. Pak, nanti kalau sudah ini gini ya, gini gitu. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.